Kalau kita perhatikan juga Pak, akhir-akhir ini nilai tukar rupiah terus berada dalam tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sudah menyentuh di atas level Rp16.000 per dolar. Seberapa besar sih Pak dampaknya bagi industri teknologi? Ya, kalau dampak terhadap industri teknologi kita mesti mengakui bahwa nanti komponen hardware akan naik harganya. Suka tidak suka itu. Bisa berapa persen Pak kenaikannya? Ya seiring dengan kenaikannya kurs. Kalau misalkan lemahnya 5%, ya 5-10% berarti juga akan naiknya sekitar 5-10% gitu. Ya kan? Nah, tetapi sebenarnya bagi masyarakat sekarang, terutama yang paling mudah adalah laptop. Ya, karena para principal vendor tuh sudah hadir di Indonesia. Kita ngomong HP, Acer, Lenovo, semua tuh sudah ada di Indonesia mereka. Sehingga mereka yang melakukan impor, bukannya distributor. Nah, mereka itu quote dalam rupiah. Jadi umumnya mereka impor itu sudah melakukan hedging itu untuk 3 bulan di muka. Jadi sebenarnya dengan kena dampaknya kurs sekarang bagi masyarakat lebih baik kalau mau beli laptop jangan nunggu 1 bulan lagi. Pasti lebih mahal dibanding sekarang. Lebih baik sekarang ini karena distributor masih menyimpan stok dari harga yang sama. Karena dilakukan hedging ya Pak sampai 3 bulan ke depan. Oleh vendor. Oke, artinya apakah nanti setelah beberapa bulan kemudian harga-harga barang-barang industri teknologi ataupun elektronik ini akan meningkat signifikan Pak? Dengan demikian, apa boleh dibuat. Tetapi sebenarnya masyarakat Indonesia kan sudah lebih terbiasa. Tetapi ini kenaikannya agak sedikit, dibilang sedikit setengah mengejutkan lah, terlalu cepat gitu kan ya. Tapi karena mungkin pengaruhnya kepada luar negeri, karena ada faktor perang dan macam-macam lah itu yang susah dihindari. Tapi Pak nanti ada dampaknya nggak sih ke daya beli masyarakat gitu, khususnya dalam mengadopsi layanan digital atau sebagainya? Nah, mungkin harus diketahui dulu contoh misalkan Metrodata sebagai contoh. Kita 85% pembelian kita itu sudah dalam rupiah. Jadi hanya 15% yang beresiko terhadap ini. Beresiko terhadap mata uang. Ya kan? Artinya 15% ini tidak berdampak signifikan bagi Metrodata dampaknya tidak terlalu signifikan. Karena hanya 15% porsi yang belinya masih valuta asing. Karena memang impor langsung, bukan vendor yang melakukan impor itu. Nah, tetapi di masyarakat perlu diketahui juga, kan di IT itu ada 3 komponen besar, hardware, software, dan services. Ya, hardware itu suka tidak suka memang komponen impornya paling tinggi. Software masih ada sebagian. Tapi biasanya kalau software sudah dibeli yang subscription sudah dibayar, sudah di lock 1 tahun di depan kan aman. Makanya lebih baik sekarang saatnya ini. Kalau services itu 99% itu jasa tenaga kerja itu adalah di Indonesia. Nah itu tidak mengalami kenaikan. Sehingga jadi artinya bagi Metrodata yang kita tawarkan kepada corporate customer itu kan pasti digital transformation yang selalu dibungkus hardware, software, sama services. Ya. Dia perlu implementasi, perlu maintenance, perlu orang yang menjaga. Nah itu komponen soft services kan di Indonesia rupiah tidak terdampak. Oke, jadi memang dengan pelemahan rupiah ini meskipun dikhawatirkan akan terus berlanjut tidak akan berdampak signifikan ya Pak bagi kinerja Metrodata. Bagi Metrodata tidak terlalu besar ya kan. Tentunya semua perusahaan akan terkena dampaknya. Kita pun tidak protected 100%, tetapi kita sudah bisa manage dan juga kita melakukan hedging juga. Ya kan? Tapi tentunya tidak semuanya. Karena sebagian besar sudah natural hedge. Tapi yang penting bagi masyarakat komponen hardware memang akan terpengaruh. Sehingga memang tugas pemerintah dan Menteri Keuangan memang itu mesti kita akui menjaga mata uang dan suku bunga itu adalah salah satu yang paling penting. Itu merupakan bagaimana juga mencegah inflasi kan sebenarnya. Ya. Tapi dengan rencana ekspansi yang akan dilakukan oleh Metrodata, tapi dengan adanya pelemahan kurs rupiah ini apakah akan berdampak signifikan? Karena kita tahu sendiri bahwa kalau kita cermati juga liabilitas Metrodata ini juga cukup besar dalam jangka pendek. Ya, jadi kalau hari ini liabilitiesnya Metrodata kalau di bank loan kita hutangnya rupiah semua. Jadi secara falas kita mungkin tidak terdampak. Tetapi kalau impor barang yang 15% itu ada dampaknya. Tapi kita juga melakukan secara continue hedging tidak 100%. Tentu ada dampak suka tidak suka lah itu kan. Nah, tapi mesti kita lihat juga bahwa industri IT itu juga bergantung kepada sumber daya manusia yang hari ini di Indonesia. Metrodata ini memiliki konsultan 1.000 orang. Jadi ada tersebar di customer dan developers 800. Nah,
1.800 customer kita ini consultant developer tuh bisa mendeploy semua digital transformation yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Salesnya sendiri kita punya 576 orang loh. Jadi di sales distribution kita punya 362, di solution 214. Jadi mungkin kalau dilihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Indonesia yang di IT, Metrodata yang paling besar. Jadi kita juga ingin selain buat pertumbuhan revenue Metrodata, juga berkontribusi kepada bangsa Indonesia. Karena kita punya sumber daya 576, ditambah lagi 1.800, ada sekitar 2.400 orang di luar back office. Di luar orang finance accounting, di luar itu. Jadi artinya itu tidak terdampak kepada valuta asing lah. Oke, tadi modal-modal yang dimiliki Metrodata untuk bisa semakin meningkatkan dan juga mengembangkan layanan digital di tanah air ya Pak, dan tentunya bisa berdampak bagi ekosistem digital di tanah air. Sebagai bukti juga hari ini Metrodata agak sedikit kurang terdampak kepada valuta asing karena hari ini kita loan kita yang US dollar kita lagi nggak ada itu. Ya, yang kedua adalah kita posisi equity kita cukup tinggi, cukup bagus sehingga setiap tahun Metrodata selalu membagikan dividen dengan rentang 20 sampai 30%. Tahun lalu saja kita bagikan 30%. Tahun ini kita harapkan kita akan bagikan lebih dari 30%. Jadi ini untuk semua investor Metrodata dan publik ini, Metrodata adalah perusahaan IT yang memang menjadi milik kita bersama gitu loh gitu. Baik.